tengah sore tadi, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT904 gagal mendarat 50 meter dari landasan pacu 09 Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah rekaman gambar upaya evakuasi yang dilakukan sesaat setelah insiden ini terjadi. Pesawat ini membawa 101 penumpang. Seluruhnya dalam kondisi selamat dan telah dilarikan ke 5 rumah sakit yang ada. Sementara untuk evakuasi badan pesawat sendiri, pihak Angkasa Pura mengaku masih berkoordinasi dengan pihak Lion Air untuk menentukan langkah selanjutnya. Pesawat Lion Air JT904 ini adalah pesawat Boeing 737-800NG produksi tahun 2012. Pesawat ini dikatakan memiliki teknologi yang baik dan juga memang sudah melalui prosedur pemeriksaan rutin sebelum mendarat dan ditemukan tidak ada masalah dalam pesawat ini. Kesimpulan terkait penyebab kecelakaan memang baru bisa diketahui setelah adanya kesimpulan dari KNKT, namun menurut pengalaman dari beberapa pilot yang tadi kami wawancarai, mereka mencatat ada kemungkinan faktor wind shear di sini. Memang faktor wind shear ini adalah sesuatu yang bisa terdeteksi oleh teknologi dalam pesawat. Biasanya bisa terdeteksi dalam radar yang bisa dilihat oleh pilot dan yang seharusnya dihindari. Dan memang wind shear ini bisa terjadi di ketinggian manapun, termasuk juga di ketinggian rendah, terutama dalam insiden ini pesawat hanya berada 50 meter dari landasan pacu sehingga berada di atau terbang pada ketinggian yang rendah. Para penumpang sendiri mengaku memang mereka tidak diberikan peringatan apapun pada detik-detik sebelum terjadinya kecelakaan ini. Mereka memang melihat bahwa pesawat sudah akan mendarat dan di luar jendela terlihat cuaca mendung. Bahkan salah seorang pilot yakni Kapten Bambang Priambodo yang juga terbang di runway 09 ini 5 menit setelah kecelakaan terjadi mengatakan bahwa cuaca saat itu gerimis dan mendung. Walaupun memang pihak Angkasa Pura mengatakan tidak ada masalah dengan cuaca dan semua dalam kondisi baik. Apakah Anda mengetahui mengenai kasus Lion Air yang jatuh di Bali? Ya, saya tahu. Bagaimana menurut penilaian Anda mengenai kasus itu dari sisi seorang PR? Menurut saya dari sisi sebagai mahasiswa PR itu Lion Air itu ini salah satu krisis ya, masuk dalam krisis karena udah menyangkut masalah yang cukup rumit bagi pasti pelanggan-pelanggan akan mengalami kekecewaan lah ya dengan Lion Air gitu. Kita pakai jasa tapi malah mengalami hal semacam ini. Tentu ini udah mengganggu bagi pihak penumpang memakai jasa Lion Air seperti itu. Dan menurut saya sih Lion Air itu punya track record yang kurang baik gitu sama dia menjalankan proses maskapai penerbangan ini. Jadi ini udah kesekian kalinya ya gitu ya, mulai dari terlambat sampai dengan sekarang ada kecelakaan seperti ini udah tergolong krisis yang tidak mengenakan karena makin memperburuk citra dia yang selama ini reputasinya. Kalau menurut penilaian Anda sendiri, opini pribadi Anda, bagaimana Anda melihat kasus Lion Air ini? Kasus Lion Air yang kali ini sih tentunya bikin kita nih, apalagi orang-orang yang sering pakai jasa penerbangan gitu, mungkin yang dari mahasiswa yang dari daerah terus tinggal di Jakarta untuk kuliah itu mulai berpikir 2 kali lagi sih untuk pakai jasanya Lion Air sebagai maskapai penerbangan. Mungkin mereka akan mulai berpindah ke maskapai penerbangan lain gitu. Krisis yang ini udah bukan tergolong krisis kecil sih soalnya. Kalau keterlambatan mungkin itu masih kecil, ini udah tergolong menengah gitu. Krisis yang walaupun belum fatal tapi ini udah cukup besar gitu dampaknya. Apakah menurut Anda citra Lion Air masih bisa diperbaiki dan apakah untuk hari ke depan Anda masih bersedia untuk menjadi penumpang Lion Air? Saya masih
no comment sih, nggak tahu apakah citranya bisa diperbaiki atau enggak. Tergantung nanti hasil penyelidikan tentang bangkai pesawat dan black box serta yang lain-lainnya itu untuk mendukung bagaimana sih kronologis kejadiannya. Lalu kalau soal pemakaian maskapai Lion Air lagi, bila ada penumpang yang sudah pernah mengalami kekecewaan sebelumnya mungkin akan semakin tidak ingin gitu, karena yang dulu-dulu pun pasti masih terkesan buruk di bayangan oleh para pengguna jasanya. Tapi kalau misalnya entah bagaimana, kita pernah lihat di isu di berita gitu, kalau pilot itu melakukan pendaratan darurat di air untuk menyelamatkan penumpang misalnya gitu, itu kan bisa juga malah menciptakan reputasi si Lion Air itu sendiri. Jadi kita masih harus menunggu sih sebenarnya. Oke, terima kasih atas waktu Anda. Dari sisi jurnalis, bagaimana jurnalis itu memandang kasus mengenai Lion Air ini? Ya, kalau dari sisi jurnalis saya memandang kasus ini ada di mana si pilotnya ini sebenarnya melakukan hal yang baik gitu. Coba kalau misalnya jatuhnya di darat, itu pasti bakal banyak banget makan korban. Kita tahu kan dari dulu tuh Lion Air, kalau kita sering baca di berita atau kita sering investigasi, Lion Air tuh banyak banget mengalami kecelakaan dan banyak memakan korban, bahkan banyak korban tewas. Tapi untuk kasus kali ini pilotnya tuh bisa dibilang beruntung, atau bisa dibilang dia langsung aja memasukin ke air. Jadi tuh korbannya jatuh tuh nggak banyak, bahkan nggak ada korban meninggal sama sekali. Dan di sini dari sisi jurnalistik saya lihat bahwa Lion Air mulai menunjukkan perkembangan bahwa kalau ada satu kasus itu dia jadinya yang mestinya di darat jatuhnya dan itu banyak korban, dia langsung jatuh aja ke laut sehingga nggak memakan korban. Kalau menurut pendapat Anda sendiri pribadi, bagaimana Anda memandang Lion Air untuk kedepannya? Kalau saya sih sebenarnya nggak kapok gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya nonton beritanya, ketika saya lihat beritanya, langsung gitu direktur utamanya langsung tampil di media, langsung bilang kami minta maaf atas kesalahannya, kami akan mengganti rugi, kami akan terus mengevakuasi, terus akan menyelidiki kasus ini. Itu menurut saya sesuatu yang baik gitu buat Lion Air. Kenapa? Coba kalau kita lihat gitu, banyak kasus-kasus pesawat jatuh dan jangankan public relationnya gitu, jangankan direktur public relationnya aja tuh nggak mau tutup mulut gitu dari permasalahan itu, sehingga orang banyak bertanya-tanya. Dan sebagai jurnalis juga kami bertanya-tanya ini ada masalah apa, tapi Lion Air membuktikan kalau mereka mampu menangani krisis gitu. Mereka langsung menurunkan langsung direkturnya, sehingga orang jadi punya rasa aman gitu. Oh ternyata kalau naik Lion Air, kalau ada apa-apa itu bisa langsung tangani sama Lion Air. Kalau citra Lion Air menurut Anda bagaimana? Apakah memburuk atau masih bisa membaik atau seperti apa? Kalau menurut saya sih masih bisa membaik. Sebagai jurnalis saya juga kan terus memantau gitu perkembangan Lion Air ya. Lion Air itu kan banyak kasus-kasus yang di Solo di mana, tapi tetap masyarakat punya kepercayaan terhadap Lion Air. Mereka juga bikin terobosan baru, mereka memperbaiki armadanya. Bahkan saya lihat sekarang dia punya pesawat baru gitu. Jadi menurut saya Lion Air mampu menaikkan citranya sih. Oke, sekian, terima kasih. Mengenai kasus Lion Air jatuh di Bali? Ya, tahu. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus itu dari segi hukum? Dari segi hukum, saya akan membicarakan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pihak maskapai Lion Air kepada penumpang dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang Lion Air sebagai korban untuk meminta ganti rugi kepada pihak maskapai, dalam hal ini Lion Air. Pertama, untuk mengenai ganti rugi ini, ganti rugi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di dalam pasal 141 ayat 3 mengatakan bahwa pihak korban dapat meminta ganti rugi lebih daripada apa yang diatur. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 1 maksud saya, itu mengatur mengenai jenis-jenis kerugian yang bisa dimintakan ganti ruginya. Pertama, kematian. Apabila korban ini dia mati dalam pesawat, meninggal dalam pesawat, dia bisa meminta ganti kerugian sampai dengan 1.250.000.000. Apabila dia meninggal di luar pesawat dalam tahapan maupun rumah sakit atau dalam perjalanan, dia berhak meminta ganti rugi sampai dengan 500 juta rupiah. Apabila dia luka-luka mengalami cacat, dalam hal ini seluruh tubuh cacat, dia bisa meminta ganti kerugian 1.250.000.000. Apabila dia hanya mengalami luka-luka ringan, dia bisa meminta ganti kerugian sebesar 200 juta. Selain itu, untuk bagasi pun kita bisa minta klaimnya. Apabila seperti kita ketahui ya, ada pernyataan dari pihak Lion Air mengatakan bahwa seluruh bagasi penumpang telah hilang. Bagaimana atau usaha apa yang dapat dilakukan oleh korban untuk meminta kembali bagasi-bagasi dia? Di sini korban dapat meminta ganti rugi dalam hal ini
untuk barang-barang dia senilai per kilogram itu 200.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Oke, bagaimana kalau dari opini pribadi Anda sendiri, bagaimana Anda melihat kasus Lion Air ini? Menurut saya semua maskapai penerbangan pasti akan mengalami naik turunnya. Mungkin saat ini adalah saat-saat buruk bagi Lion Air. Mungkin mereka harus mengambil pembelajaran ya, menurut saya. Kedepannya mereka harus mengurangi terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Apabila hal ini terus menjadi terus-menerus, hal ditakutkan nantinya Lion Air akan mengalami nasib yang sama seperti Adam Air. Pertama Adam Air pun baru mengalami kecelakaan satu persatu kan, sehingga kemudian makin lama makin parah. Akhirnya dia izin penerbangan dicabut oleh pihak penerbangan Indonesia seperti itu. Apakah menurut Anda citra Lion Air ini masih bisa diperbaiki, dan apakah Anda masih mempercayai Lion Air untuk menjadi maskapai penerbangan Anda di masa depan? Untuk dipercayai, menurut saya masih bisa ya. Seperti kita ketahui dapat dikatakan bahwa tindakan sang pilot ini cukup hebat, di mana dia bisa mengurangi dari yang seharusnya korbannya meninggal beberapa orang menjadi tidak ada korban satupun. Sehingga menurut saya untuk dipercaya masih bisa dipercaya. Di masa yang akan datang akankah saya naik Lion Air? Tentu saya akan naik kembali, tapi mungkin tidak sekarang. Setelah ada beberapa tindakan nyata dari Lion Air yang menunjukkan bahwa mereka telah berubah dari kondisi sekarang ini seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu Anda.